Kita kan sering banget ya dengar soal Perang Dunia II, tentang pertempuran legendaris, strategi jenderal, tank-tank gitu. Cerita-cerita heroik ya. Betul. Tapi kali ini kita mau bahas sesuatu yang jauh lebih mendasar dan jujur aja jauh lebih mengerikan. Sebuah konsep bernama perang total. Dan ini pergeseran yang fundamental banget loh. Ini bukan lagi sekedar tentara melawan tentara. Bukan lagi ya? Bukan. Ini kondisi di mana seluruh sumber daya negara, ekonominya, industrinya, bahkan setiap warganya itu dianggap sebagai senjata. Jadi warga sipil pun jadi bagian dari mesin perang. Tepat, mereka jadi senjata sekaligus jadi target yang sah untuk diserang. Garis antara medan perang sama ruang keluarga Anda itu benar-benar hilang. Wah, itu kata kunci yang menakutkan sekali, perjuangan eksistensial. Betul, yang dipertaruhkan itu kelangsungan hidup bangsa, jadi segala cara dianggap halal. Oke, jadi dalam pembahasan kita kali ini, yuk kita telusuri bareng-bareng gimana konsep ini yang awalnya mungkin cuma teori militer, jadi kenyataan yang menghancurkan jutaan nyawa. Dan yang menarik, kengerian ini nggak datang tiba-tiba. Nah, itu dia. Ada semacam gladi resiknya dulu ya, pertanda-pertanda mengerikan dari apa yang bakal datang. Tepat sekali. Jadi, sebelum perang benar-benar meletus di tahun 1939, dunia ini sebetulnya sudah dikasih lihat beberapa pratinjau yang mengerikan. Iya, semacam uji coba. Seolah-olah berbagai pihak itu lagi ngetes, ya. Sejauh mana sih batas kemanusiaan bisa didorong. Dan ini bukan lagi soal tentara di parit. Bukan. Kekerasan sudah mulai merayap ke desa-desa, ke kota-kota. Oke, contohnya gimana tuh? Salah satu yang paling awal dan paling gamblang itu invasi Italia ke Ethiopia tahun 1935. 35. Berarti jauh sebelum perang di Eropa ya? Aja dan sistematis pakai gas beracun. Gas beracun. Iya, gas mostar. Mereka pakai itu untuk menyerang desa-desa. Jadi targetnya bukan tentara. Tapi warga sipil. Warga sipil. Perempuan, anak-anak, lansia, mereka bahkan menargetkan ternak, mencemari sumber air, pokoknya untuk menciptakan penderitaan maksimal. Batas moralnya berarti sudah mulai runtuh ya di situ? Sudah mulai runtuh. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah propagandanya. Maksudnya? Mussolini itu di depan dunia menyangkal habis-habisan kalau mereka pakai gas. Oh iya. Terus dia bilang apa soal luka-luka bakar itu? Klaimnya sangat absurd. Dia bilang, luka-luka mengerikan yang dialami warga Ethiopia itu cuma sejenis kusta. Astaga, itu sinis sekali, sangat sinis. Dan ini menunjukkan sebuah pola yang akan terus berulang. Ketika moral dalam perang terkikis, kebenaran jadi korban pertama. Warga sipil bukan lagi sekedar korban tak sengaja, tapi target. Dari Ethiopia, laboratorium kekejaman ini sepertinya pindah ke Eropa. Ke Spanyol. Guernica, kan? Nah, Guernica. Ini lebih dari sekedar serangan biasa. Ini panggung uji coba. Uji coba untuk apa? Legiun Condor, Jerman, yang waktu itu bantu Franco, mereka pakai kota kecil itu sebagai, laboratorium perang. Mereka menyempurnakan taktik yang nanti jadi andalan mereka. Yaitu? Area bombing, pengeboman area. Jadi mereka nggak lagi coba mengenai satu target militer spesifik. Tapi seluruh kota. Tapi seluruh kota. Mereka berlatih cara paling efisien untuk memusnahkan sebuah kota dari udara. Taktik spesifiknya gimana tuh yang mereka uji? Kombinasi senjata. Gelombang pertama itu bom berdaya ledak tinggi. Buat meruntuhkan bangunan, membuka atap, menciptakan puing-puing. Oke, jadi dihancurkan dulu strukturnya. Betul. Lalu gelombang berikutnya, mereka jatuhkan ribuan bom pembakar kecil ke atas puing-puing itu. Tujuannya untuk menciptakan api besar. Tepat. Untuk menciptakan badai api atau firestorm. Api yang nggak bisa dipadamkan. Dan bakal menghancurkan segalanya. Guernica itu cetak birunya Warsawa, Rotterdam, London. Dan sementara Eropa nonton latihan ini, di Asia skalanya mungkin jauh lebih besar ya? Jauh lebih besar. Perang Sino-Jepang kedua mulai 1937 itu sudah menunjukkan wajah perang total yang sesungguhnya. Nanjing ya? Pembantaian Nanjing itu puncaknya. Garis antara tentara dan warga sipil tuh benar-benar dihapus. Ratusan ribu penduduk sipil jadi korban kekerasan yang tak terkendali. Ini bukan lagi soal strategi militer. Tapi pemusnahan. Dehumanisasi musuh. Jadi latihan perangnya udah selesai. Babak utama yang mengerikan akan segera dimulai. Oke, penghapusan garis antara tentara dan sipil ini kan inti dari perang total. Artinya perang nggak cuma terjadi di garis depan. Betul. Rumah, pabrik, pertanian, semuanya jadi bagian dari mesin perang. Nah, mari kita bahas soal mobilisasi total ini.
terutama peran perempuan yang seringkali cuma jadi catatan kaki di buku sejarah. Ada kontras yang luar biasa menarik di sini. Di satu sisi ada Uni Soviet. Oke, Bagi mereka, invasi Jerman itu ancaman eksistensial, jadi nggak ada pilihan lain selain mobilisasi total secepat mungkin. dan perempuan di sana benar-benar di garis depan ya, bukan cuma di pabrik. Tentu, dalam peran yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh paling terkenal itu, resimen pengebom malam yang isinya perempuan semua. Oh, yang dijuluki penyihir malam itu ya? Nachthexen atau Night Niches, julukan dari Jerman. Mereka terbang pakai pesawat biplan Polikarpov Po-2. Pesawat yang sudah usang kan itu, dari kayu lapis. Sangat usang. Mereka terbang rendah di malam hari, matiin mesin pas mau deket target, jadi bisa meluncur tanpa suara, lalu jatuhkan bom-bom kecil. Wow. Selain itu, jutaan perempuan Soviet ambil alih kerja laki-laki di pabrik amunisi, di tambang batu bara, kerja 12 jam sehari dengan jatah makan yang minim sekali. Mereka jadi tulang punggung industri perang ya? Benar-benar tulang punggung. Nah, ini kontras sekali kan dengan Jerman. Oh, sangat kontras. Ironis ya, negara yang sangat militaristik tapi justru paling lambat memobilisasi warganya sendiri. Betul, dan ini salah satu ironi terbesar perang ini. Ideologi Nazi Kinderkusche Kirche itu jadi penghalang. Anak-anak, dapur, gereja. Ya, Hitler dan petinggi Nazi percaya peran perempuan ya di rumah, melahirkan dan membesarkan ras Arya berikutnya. Mereka enggan menarik perempuan Jerman kerja di pabrik senjata. Jadi industrinya gimana? Nah, akibatnya, sampai tahun 1943-1944, waktu kondisi sudah genting, Jerman itu sangat bergantung pada jutaan pekerja paksa dan tahanan perang. Sebuah kelemahan yang lahir dari ideologi mereka sendiri. Tepat sekali. Sementara itu, di seberang lautan ada raksasa industri yang bangun, Amerika Serikat. Gudang senjata demokrasi, kata Roosevelt, dan skala produksinya ini mungkin jadi faktor penentu kemenangan sekutu. Seberapa besar skalanya? Angka-angkanya luar biasa. Pada puncaknya, pabrik Ford di Willow Run itu bisa produksi satu pesawat pengebom B-24 setiap jam. Setiap jam? Setiap jam. Totalnya, industri AS memproduksi lebih dari 300.000 pesawat selama perang. Lebih banyak dari Jerman, Jepang, dan Italia digabung. Ini membuktikan kalau perang total itu dimenangkan di lantai pabrik juga ya? Betul. Bukan cuma di medan perang. Slogan Jerman, senjata di atas mentega, itu jadi kenyataan pahit bagi semua negara yang terlibat. Oke, jadi kalau warga sipil adalah target dan pekerja pabrik adalah tentara di garis belakang, maka cara paling efisien menyerang mereka ya dari langit. Tentu. Pengeboman udara jadi wajah paling menakutkan dari perang total. Menghapus batas antara garis depan dan kampung halaman. Dan strategi pengeboman ini berevolusi secara radikal selama perang. Awalnya ada ide idealis soal pengeboman presisi. Hanya mengebom target militer gitu. Iya, hanya pabrik atau pangkalan militer. Tapi kenyataannya, teknologinya belum secanggih itu. Sistem navigasi dan pembidikan bomnya sangat tidak akurat. Jadi sering meleset ya. Sering meleset, bermil-mil, hampir mustahil mengenai satu pabrik spesifik dari ketinggian 20.000 kaki di malam hari. Jadi karena kegagalan teknologi ini tujuannya berubah. Atau tujuannya memang dari awal sudah lebih jahat? Kombinasi keduanya sih, perang makin brutal, korban makin banyak, logika pembalasan mulai mengambil alih. Oke. Akhirnya strateginya bergeser jadi pengeboman area atau carpet bombing. Tujuannya pun jadi sangat eksplisit. Komandan pengebom Inggris, Arthur Harris, bilang blak-blakan. Dia bilang apa? Tujuannya adalah dehousing, membuat warga sivil musuh kehilangan rumah, dan menghancurkan moral mereka. Logikanya brutal sekali. Sangat brutal. Kalau Anda bisa buat hidup warga sivil tak tertahankan, mereka akan menekan pemerintah mereka untuk menyerah. Kota itu sendiri yang jadi target. Dan hasil dari logika ini adalah kehancuran yang tak terbayangkan. Benar. Contoh paling ekstrim mungkin badai api di Hamburg tahun 1943, Operasi Gomorrah. Seperti yang diuji coba di Guernica tadi ya? Tepat. Kombinasi bom berdaya ledak tinggi dan bom pembakar. Tapi ini dalam skala yang ribuan kali lebih besar. Kondisi cuaca yang kering dan panas menciptakan fenomena mengerikan, badai api. Suhu di pusatnya bisa sepanas apa? Lebih dari 800 derajat Celcius. Itu menciptakan angin sekencang badai yang menyedot semua oksigen di sekitarnya. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada orang-orang di darat? Laporan saksi mata itu sangat mengerikan.
Aspal di jalanan meleleh, menjebak orang-orang yang lari. Jadi tenggelam di aspal cair. Bisa dibilang begitu. Atau mereka yang dibunker, mereka nggak terbakar, tapi mati lemas karena oksigennya habis. Berapa korbannya? Tewas hanya dalam beberapa malam. Ini bukan lagi perang, ini pemusnahan massal dari udara. Dan ini terulang lagi di Dresden, di Tokyo. Dan logika mengerikan ini mencapai puncaknya dengan satu senjata. Bom atom. Bom atom adalah ekspresi tertinggi dari logika perang total. Satu senjata, satu pesawat, untuk melenyapkan seluruh kota. Tepat. Tanpa membedakan pabrik amunisi dan sekolah, antara pekerja dan anak-anak, penggunaannya di Hiroshima dan Nagasaki memang langsung mengakhiri perang. Tapi membuka kotak Pandora, kan? Benar. Dan perdebatannya masih ada sampai sekarang. Apakah itu kejahatan perang atau tindakan keji yang perlu untuk menghindari invasi darat yang korbannya bisa lebih banyak lagi? Tapi ada dimensi lain juga dari keputusan itu, bukan? Oh, tentu. Itu juga pesan politik yang sangat kuat Untuk Uni Soviet? untuk Uni Soviet. Ini demonstrasi kekuatan Amerika yang tak tertandingi di fajar era baru. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Selain menargetkan warga sipil musuh, ada satu aspek lagi dari perang total yang mungkin paling kelam. Menciptakan musuh dalam selimut. Dan menargetkan kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat sendiri. Holocaust. Holocaust. Penting untuk dipahami, ini proyek yang terpisah tapi terkait erat dengan perang total. Ini bukan strategi untuk memenangkan perang. Tapi proyek ideologis. Proyek pemusnahan rasial yang ideologis, bahkan proyek genosida ini seringkali justru mengalihkan sumber daya vital, seperti kereta api, dari kebutuhan militer di garis depan. Dan ini bukan pembunuhan acak di tengah kekhawatiran perang ya? Sama sekali bukan. Ini sangat terorganisir. Rencana seperti Hunger Plan itu menunjukkan birokrasi kejahatan ini. Hunger Plan. Rencana yang dirancang oleh para birokrat Nazi untuk membuat jutaan warga sipil Soviet dan Polandia kelaparan sampai mati. Supaya makanannya bisa dialihkan untuk Jerman. Tepat, untuk tentara dan warga Jerman. Ini pembunuhan massal yang direncanakan dengan dingin dan kalkulatif. Perang total terhadap populasi yang tak berdaya. Benar. Dan ketakutan akan musuh dari dalam, ini ternyata nggak cuma terjadi di pihak poros. Tidak, pihak sekutu pun tidak kebal, meskipun bentuk dan skalanya sangat berbeda. Maksudnya? Ketakutan akan kolom kelima, simpatisan musuh yang bekerja dari dalam, itu menyebabkan keputusan yang sangat problematis di Amerika Serikat. Setelah Pearl Harbor. Iya, paranoia dan rasisme anti-Jepang memuncak. Sekitar 120.000 warga keturunan Jepang, yang mayoritas adalah warga negara AS, dikumpulkan dan dimasukkan ke kamp interniran. Dan ini semua terjadi tanpa proses hukum yang semestinya, kan? Tepat? Tidak ada pengadilan, tidak ada dakwaan, tidak ada bukti spionase. Mereka diinternir murni berdasarkan ras mereka. Murni karena itu. Iya. Aktor George Takei, yang kita kenal sebagai Sulu di Star Trek, dia salah satu dari mereka. Waktu itu dia baru 5 tahun. Dia cerita pengalamannya. Dia cerita bagaimana suatu pagi tentara Amerika datang ke rumahnya dengan senapan berbayonet, memaksa keluarganya keluar hanya dengan barang yang bisa mereka bawa. Ini contoh yang menyakitkan ya. Bagaimana tekanan perang total bisa membuat negara demokrasi pun mengorbankan prinsip dasarnya. Atas nama keamanan nasional. Jadi setelah menelusuri semua ini, jelas ya, perang total itu secara fundamental mengubah definisi konflik. Betul. Ia menghapus semua batasan antara rumah dan medan perang, tentara dan sipil, produksi dan penghancuran. Semuanya jadi satu. Warisannya terasa sampai hari ini ya? Sangat terasa. Dalam dua cara yang hampir berlawanan. Di satu sisi, kengerian perang total dan Holocaust melahirkan kesadaran baru. Konvensi Jenewa. Ya, Konvensi Jenewa diperkuat setelah perang. Itu upaya langsung komunitas internasional untuk membangun kembali batasan moral yang sudah hancur, untuk melindungi warga sipil. Dan di sisi lain, Di sisi lain, sisa-sisa perang total ini langsung menabur benih konflik berikutnya. Peta Eropa yang terbelah dua dan lahirnya senjata nuklir menciptakan panggung bagi Perang Dingin. Perang Dingin. Sebuah konfrontasi total yang lain yang untungnya tidak pernah menjadi panas. Materi kita hari ini menyoroti bagaimana bahasa yang merendahkan dan mendehumanisasi pihak lain jadi alat penting untuk memungkinkan semua kekejaman perang total ini. Benar sekali. Nah, ini meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di era informasi dan polarisasi yang kita alami saat ini,
Seberapa besar peran bahasa yang kita gunakan setiap hari di media sosial, dalam percakapan politik, atau berita yang kita konsumsi dalam membentuk apa yang kita anggap dapat diterima baik di masa damai maupun di tengah konflik?